Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pak. Baik. Baik, Pak. Baiklah, kita baru selesai lebaran ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, semoga di lebaran ini kita kembali menjadi orang yang fitri, bersih, suci, dan dihindari dari segala macam musibah dan yang tidak kita inginkan. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta Basarudin pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Pak, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Basarudin sudah memimpin teman-temannya. Nah, setelah kita berdoa, ya kita harus berdoa ya anak-anak semuanya sebelum memulai aktivitas. Karena dengan berdoa kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa yang mana kita selalu mengingatnya dalam suatu kegiatan apapun. Jadi mau kita makan, minum, bahkan ke kamar kecil pun kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang dalam pembelajaran hari ini kita absen dulu. Siapa yang hadir? Hadir Saya semua hadir, kah? Pak. Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Pak. Baik, artinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa hadir semua di kelas ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus sebagai siswa dengan kegiatan menganalisis lingkungan tempat tinggalku, kalian mampu menentukan lingkungan tempat tinggal yang baik bagi kesehatan kalian. Dan dengan kegiatan membaca teks dan menganalisis video tentang cerita fiksi, kalian dapat menemukan tokoh-tokoh pada cerita fiksi tersebut. Dan kalian juga dalam pembelajaran ini mengamati foto-foto dan dapat menyimpulkan tentang pengertian gaya dan gerak, serta dapat menuliskan hasil laporan percobaan mendorong dan menarik meja. Dan dapat membedakan perbedaan gaya dan gerak. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita dengarkan dulu lagu nasional kita. Jadi lagu Indonesia Raya ini ada versi lainnya anak-anak. Mungkin kalian baru tahu atau belum pernah mendengarnya. Jadi Indonesia Raya ini ada versi 3 stanza. Nah, nanti kita dengarkan ya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu ini. Kalian sudah dengar ya anak-anak tentang lagu Indonesia Raya yang 3 stanza? Tampil tidak tadi anak-anak semuanya? Tampil, Pak. Oh ya, jadi ada yang sudah pernah mendengar lagu tersebut? Pernah, Pak. Pernah. Jadi berbeda ya dengan lagu Indonesia Raya yang lebih panjang, Pak. Lebih panjang. Beda ya dengan yang kita saat lakukan upacara naikkan bendera. Iya, beda, Pak. Ya, jadi itu yang versi 3 stanzanya ya anak-anak ya. Jadi ini untuk pemahaman baru kalian tentang lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin kan kita belajar tentang kolase tuh. Coba Cici, masih ingat tidak kolase itu apa Cici? Kolase itu bukannya karya seni Pak, yang terbuat dari berbagai macam material berbeda. Kemudian ditempel Pak, jadi gambar. Contohnya tuh kayak bijian gitu Pak ya. Iya betul sekali Cici. Iya, jadi kolase itu karya seni tempel ya. Nah, semua. Jadi kalian masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Jadi Bapak harap kalian semua dapat mengingat pembelajaran sebelumnya. Jangan setelah belajar lupa. Jadi kalian harus selalu mengingat pembelajaran yang telah kalian pelajari. Baik, Pak. Baik. Pintar ya Cici ya, bisa mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang materi pembelajaran kita hari ini yaitu pertama kita membahas tentang di pembelajaran tema 8, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Jadi kita membahas tentang lingkungan tempat tinggalku. Oh ya, sekarang coba Bapak tanya, Cici, lingkungan tempat tinggalnya di mana Cici? Di daerah Sungai Bulan, Pak. Sungai Bulan. Kalau Nak Milda di mana?
Nak Milda, di mana tempat tinggalnya Nak Milda? Kalau saya di Sungai Raya, Pak. Sungai Raya. Kalau Nak Basarudin? Nah, di mana Nak Basarudin nih? Ngantuk lagi kah dia nih? Udin ke belakang tadi, Pak. Oh, ke Izin ya. belakang. Oh, izin. Maaf, Bapak tidak lihat ya. Kalau Nak Juliani? Saya tinggal di Pal, Pak. Oke, nah itu termasuk lingkungan tempat tinggal kita ya, anak-anak semuanya. Nah, di dalam tempat tinggal kita pasti menemukan tokoh-tokoh. Ada tidak tokoh-tokoh di tempat tinggal kalian? Ada Pak. Seperti apa? Pak Ustadz, Pak Pak Ustadz, RT. Pak Ustadz, Pak RT. Pak, toko tuh bukan tempat kita beli barang ke, Pak? Itu toko, Nak, bukan toko. Ya. Iya, betul ya, Pak ya. Beda ke, Pak? Tidak ada hanya Beda. Meli. Tidak ada hanya Milda. Kalau Oh, gitu. tempat kita belanja hanya toko. Kami kira sama. Oh, jadi Milda belum tahu ya bedanya tokoh dengan toko. Tapi tadi kami dengar Bapak bilang toko. Tokoh Ibu, Nak, bukan tokoh. Ya, kok bilang tokoh ya. Nah, dalam lingkungan tempat tinggal kita ini, pertama, kita itu harus menjadi orang yang beriman dulu. Kenapa orang yang beriman? Tempat tinggal kita ini kan telah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, dalam hal tempat tinggal kita harus selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di mana tempat tinggal kita inilah jadi tempat yang paling aman untuk kita. Nah, dalam tempat tinggal ini kita akan menemukan tokoh-tokoh nih, baik itu yang nyata maupun yang hayalan. Yang hayalan itu seperti cerita fiksi. Cerita fiksi di daerah-daerah kita kan berbeda-beda. Contohnya nih di tempat Bapak, daerah Bapak itu cerita fiksinya tentang misalnya misteri orang Halimunan. Mungkin di tempat kalian berbeda cerita fiksinya. Nah, kemudian kita juga akan membahas nanti ciri-ciri cerita fiksi itu seperti apa yang membuat dia menjadi cerita fiksi, apa yang membedakannya, dan kemudian kita mempelajari tentang gerak dan gaya. Nah, ini pelajaran materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba kalian lihat ini. Kalian lihat tidak ada gambar atau foto di sini? Tuh gambar rumahnya bagus sekali tuh Pak. Iya, rumah dan ada di sebelahnya gambar Gunung. gunung. Nah, ini termasuk lingkungan tempat tinggal tidak? Tapi kalau daerah tempat tinggal saya enggak ada gunung Pak. Ya, ini kan macam-macam tempat tinggal daerahnya. Kalau tempat kamu apa lingkungannya seperti apa? Coba Kebun, ceritakan. banyak kebun getah Pak. Banyak kebun Kebun sawit getah, juga. Kebun getah, kebun sawit. Oke. Nah, lingkungan tempat tinggal ini pastinya ada apa yang gambar sebelah kiri ini? Ada rumah. Rumah. Tempat tinggal kita disebut Rumah Pak. rumah. Siapa yang tahu arti tempat tinggal itu apa? Kalian kan punya rumah nih. Itu kan namanya tempat tinggal. Kalian tempat tinggal itu apa? Untuk tempat berteduh Pak, dari hujan, dari panas. Hujan, Untuk istirahat. istirahat. Apa lagi? Ada yang lain? Untuk berkumpul bersama keluarga. Berkumpul bersama keluarga. Ya, Basarudin, ada yang lain? Menurut kamu tempat tinggal itu apa? Atau rumah itu? Untuk membina rumah tangga, Pak. Membina rumah tangga. Iya. Biasanya yang tinggal di rumah siapa? Kalau di saya sih Bapak Mama, Pak. Bapak, Mama, Basarudin ya. Ya. Ya, kita ini termasuk Manusia Pak. Iya, berarti tempat tinggal siapa yang bisa menyimpulkan? Tempat manusia menetap untuk apa tadi? Melangsungkan hidup. Untuk melangsungkan hidup ataupun berteduh dari Dari hujan dan panas. hujan dan panas itu termasuk apa? Termasuk Cuaca, Pak. Cuaca, keadaan Keadaan alam. 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 Serta ada tugas-tugas dan kewajiban tidak yang di rumah kalian? Misalnya kamu, Cici, ada tugas tidak di rumah dari ibunya? Ada, Pak. Ya Pak.
Ya, cuci piring misalnya, itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Nah, hak kalian kan mendapatkan pendidikan, mendapatkan makan, mendapatkan pangan. Artinya rumah itu bukan cuma hanya tempat kita untuk berteduh dari keadaan cuaca, keadaan alam, tapi juga tempat kita untuk melaksanakan hak dan Kewajiban. kewajiban. Jadi itu ya anak-anak ya. Nah, Ya, Pak. Pak. tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Oke, sekarang lingkungan hidup seperti apakah gambar di atas? Coba kalian lihat. Menurut kalian lingkungan hidup seperti apa di atas ini? Pegunungan, Pak. Pegunungan, Pak. Gunungan, Pak. Pedesaan, Desa. Pak. Pedesaan. Lingkungannya indah, Banyak pohon. Pak. Nyaman. Indah, nyaman, sejuk tidak? Di mana, Pak? Sejuk, Pak, kalau dekat gunung. Sejuk ya kalau dekat gunung ya. Iya, Pak. Nah, Lewat artinya apa? Kalau lingkungan kita itu bersih, indah, sejuk, banyak pohon, banyak tanaman, artinya itu merupakan lingkungan yang Sehat. Yang sehat, indah. yang indah. Nah, sebenarnya siapa yang pernah ke kota? Misalnya Jakarta atau Pontianak lah kotanya. Siapa yang pernah? Kita tinggal di Saya Pontianak. tinggal di Pontianak, Pak. Iya, coba Setiap hari ke kota. kalian rasakan perbedaan kalau di kota sama di pedesaan. Apa bedanya? Banyak asap, Pak. Panas. Panas. Terus Banyak debu. banyak debu. Kira-kira kalau banyak debu kita mudah terserang apa? Sesak napas, Pak. Kenapa? Pilek juga. Berarti itu penyakit. Penyakit. di kita, Pak. Jadi lingkungan itu bisa menentukan sehat dan tidaknya seorang manusia berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Apabila kalian tinggal di tempat yang tercemar seperti limbah, pabrik, ataupun tempat yang sungai banyak sampah-sampah yang kotor, itu banyak menimbulkan penyakit. Itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Ya, bau. Makanya kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Paling sederhana lingkungan rumah kita ya. Jadi di rumah kalian harus bersih dan Bersih. ya, jangan membuat kotor lingkungan. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Ya, Nah, Pak. Kemudian coba kalian lihat, kan sudah Bapak bagikan itu teksnya. Lihat di sini. Di sini ada aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, diantaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Pernah, Pak. Nah, sekarang kalian baca ceritanya. Telaga Warna ini Bapak beri waktu 2 menit. Baca ya semuanya. Baik, Pak. Sudah selesai anak-anak membacanya? Teks yang sudah Bapak berikan? Sudah, Pak. Oke. Nah, siapa di sini yang senang membaca cerita? Angkat tangan. Siapa nih yang suka membaca cerita? Saya suka, Pak. Oh, kamu suka baca cerita apa? Coba ceritakan ke temanmu. Cerita apa ya, Pak? Lupa, Pak. Biasanya cerita apa? Dongeng, cerita novel, komik, atau apa? Iwin? Dongeng, Pak. Si Kancil. Si Kancil. Kancil lomba dengan siput tuh, Pak. Kancil lomba dengan siput. Oke, ada yang lain? Saya suka, Pak. Apa? Saya suka cerita komik, Pak. Komik apa tuh? Banyak komik, banyak genre juga, banyak jenisnya. Komik apa? Komik Inuyasha, Pak. Komik
Inuyasha, berarti komik animasi ya, kamu suka bacanya. Melinda tuh suka bawa buku komik Pak ke sekolah Pak, mana dia mau belajar Pak? Nah, kita harus bisa membedakan waktu ya anak-anak saat membaca, saat belajar di sekolah maupun di kelas dan di rumah. Bedakan waktunya. Jangan di kelas waktu pembelajaran kalian membaca komik. Waktu istirahat boleh, cuman jangan sampai berlebihan ya. Baik Iya, lo Pak. membaca itu, walaupun hanya cerita fiksi ataupun komik, itu juga menambah wawasan kita. Karena rajin membaca termasuk hal yang dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Pak, Milda banyak bawa komik tuh, Pak. Coba Bapak kaji ya, Pak. Tidak apalah, karena kan komik ini yang penting dia tidak salah gunakan. Kalau dia salah gunakan, itu baru Bapak rajia ya, anak-anak ya. Menurut Bapak sih Milda masih belum melakukan hal-hal yang negatif lah ya. Bagus membaca ya. Yang penting dia bisa menumbuhkan hobi membaca dulu. Itu awal mula untuk kita belajar ya. Udah bagus Milda untuk belajarnya. Nah, kemudian setelah kalian baca, coba kalian lihat di sini ada tabel yang kosong di sini. Di sini ada tokoh, tempat, sifat, dan watak. Setelah kalian membaca teks tersebut, apakah kalian melihat tokoh di sana, tempat, dan sifat watak dari cerita tersebut? Coba Nak Cici, udah baca kan tadi? Udah, Pak. Oke, sebutkan satu tokoh Nak yang ada di dalam teks tersebut. Raja kalau nggak salah tadi, Pak. Raja. Nah, Putri juga. Putri ada. Terus apa lagi? Yang lain? Permaisuri, Yes, Pak. Ada permaisurinya. permaisuri. Kemudian ada lagi deh ya. Ayo, yang teliti bacanya. Apalagi yang terdapat di dalam selain 3 itu? Selain raja, permaisuri, putri, siapa lagi? Ada Rakyat. rakyat. Itu juga termasuk tokoh. Nah, siapa yang bisa menjelaskan raja itu sifat wataknya seperti apa? Yo, siapa yang mau menjelaskan sifat dan wataknya? Raja itu pemimpin, Pak. Berarti punya sifat pemimpin. Iya. Ya, terus baik hati. Bijaksana kali Pak ya. Bijaksana. Oke, itu untuk raja ya. Kemudian ada tempat-tempat yang kalian temukan di dalam cerita tersebut? Ada tidak tempat yang kalian temukan di dalam teks tersebut yang menunjukkan bahwa itu suatu tempat? Tadi kan raja betapa tuh. Betapa di mana raja? Yo, yang mana yang baca nih? Baca tidak nih? Judulnya Telaga, Pak. Tempatnya di Telaga berarti, Pak. Dia judulnya Telaga Warna, tapi dia betapanya di mana? Kan ada di teksnya. Coba dibaca lagi. Di hutan. Di mana? Di hutan. Di hutan. Betul sekali. Pintar anak-anak nih. Makanya harus teliti ya, Cici ya. Walaupun judulnya Telaga Warna, tapi ada tempat-tempat yang berbeda di dalam teks tersebut. Kemudian ada lagi tempat yang lain. Raja dengan permaisuri biasanya di mana tempatnya? Di kerajaan, Pak. Di kerajaan atau disebut istananya ya. Oke, sekarang kita ke tokoh yang terakhir. Ini si putrinya ini. Kira-kira sifat dan wataknya seperti apa? Jahat. Jahat. Jahatnya lebih spesifik lagi, lebih detail. Jahatnya seperti apa? Yo, sifatnya gimana? Kasarudin, gimana sifatnya si putri ini, putri raja ini? Manja, Iya, Pak. Manja. Ya, silakan. Tempatnya sombong, Pak. Sombong, Melinda. Berkata kasar, Pak. Sering berkata kasar. Iya, Iwin.
keras kepala. Apalagi Suka sudah. marah sama mak bapak, Pak. Jadi suka marah kepada orang Orang tua. tua. Jadi ini sifatnya baik atau buruk nih anak-anak? Buruk, Pak. Buruk, Pak. Buruk. Artinya harus dicontoh atau tidak? Tidak boleh dicontoh, Pak, kalau buruk. Biasanya Tidak boleh udin, Pak. Sebelum marah, Pak. dicontoh. Nah, sekarang kalian kan sudah, Enggak apa-apa. Saya sudah kalian kan ngacau ya, anak-anak Pak. kan sudah, iya Nak Udin. Jadi kalian kan sudah menentukan nih sifat, tokoh, dan tempat yang ada dalam cerita tersebut. Nah, nanti kalian isi ya anak-anak ya, di lembaran LKPD yang sudah Bapak buat, menurut kalian yang lebih lengkap, lebih bagus lagi. Ya, nanti Bapak periksa tokoh, tempat, dan sifat watak yang ada di cerita tersebut. Oke, itu satu cerita ya, Nak. Sekarang Ya, ini cerita Pak. yang kedua. Di sini judulnya Indonesia Merdeka. Nah, Bapak beri waktu 2 menit lagi untuk membaca, silakan. Dibaca ya, Nak, jangan nggak dibaca. Nanti Bapak tanya apa yang terjadi ataupun isi dalam teks tersebut. Biar kalian semua bisa memahami isi teks tersebut. Dibaca semuanya? Sudah, Pak. Oke, nah di bawahnya juga ada kolom-kolom yang harus diisi juga seperti yang di atas tadi dengan judul yang berbeda. Nah, dalam cerita Indonesia Merdeka ini, tokoh apa saja yang kalian temukan? Coba, Basarudin. Ya, Pak. Tokoh apa yang Basarudin temukan dalam teks Indonesia Merdeka ini? Ada nama tokohnya Putra, Pak. Ada Putra, kemudian Ada ayahnya, Pak. ada ayah, terus ada apa lagi? Ada? Adik, Ada Pak. adiknya, Adik. Pak. Lihat. Ada rakyat. Ada siapa? Adik. Kemudian ada rakyat, ada Masyarakat. masyarakat juga Masyarakat. ada. Oke, nah sekarang tempatnya. Ada tempat apa saja yang ditunjukkan dalam teks tersebut? Rumah, Pak. Halaman rumah. Rumah, Pak. Rumah. Ada rumah, kemudian ada jalan, apa lagi? Itu kan spesifik itu rumahnya. Rumahnya seperti apa di situ dijelaskan. Yo, ada yang sudah membaca dengan teliti, rumah itu seperti apa dijelaskannya? Rumah dengan cat putih yang terdapat tiang bendera dan bambu yang telah ramai dipenuhi dengan orang banyak. Jadi rumah dengan cat putih juga ada di dalam teks. Nah, sifatnya si Putra ini seperti apa kalau kalian baca? Nah, Cici, gimana sifatnya Putra ini dalam teks tersebut? Apa ya, Pak ya? Coba lihat di situ kan tokoh-tokohnya ada Putra, ayahnya, adiknya kan ngumpul semua itu di satu tempat. Kemudian ada masyarakat, ada rakyat yang membawa buluh, membawa senjata tajam. Ada yang berdudukan seperti undangan, tamu. Nah, itu kan menghindari, tidak takut akan adanya tentara Jepang, kan di situ ada keterangan. Artinya mereka di situ merupakan orang yang Berani, Pak ya? iya, betul. Berarti Putra ini termasuk mempunyai sifat yang Pemberani. pemberani. Oke, apalagi sifat yang lainnya? Balik, Kak. Bangga tidak dia kalau menyaksikan langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan negara? Bangga, Pak. Mana?
bangga. Berarti dia juga punya sifat bangga. Cuma bangganya positif ya di sini. Jangan sampai bangganya Pak. berlebihan. Kalau bangga berlebihan jadinya Sombong. sombong. Jadi bangga itu boleh, tapi jangan berlebihan. Itu jadi sombong. Oke. Nah, kalian sudah bisa menemukan tokoh-tokoh, tempat, serta sifat dan watak dari teks ini. Nah, sekarang Bapak coba kalian lihat. Yang di atas ini termasuk cerita nyata atau dongeng ya, air asal mula telaga warna ini? Dongeng, Pak. Dongeng ya. Ataupun cerita karangan lah ya kan? Hayalan Ya, kalau kita bisa katakan. Nah, sedangkan yang proklamasi ini Indonesia Merdeka ini kisah nyata atau kisah karangan? Nyata, Pak. Nyata. Benar-benar terjadi dan nyata dialami oleh orang tersebut. Nah, kedua cerita ini termasuk cerita fiksi. Jadi menurut kalian cerita fiksi itu apa? Berdasarkan dua keterangan tadi. Yang satu dongeng, yang satu dongeng karangan, dan yang ini kisah nyata. Jadi cerita fiksi itu apa? Berarti ceritanya berdasarkan hayalan dan kisah nyata, Pak. Iya. Ada oleh lagi? pengarangnya. Oleh pengarangnya. Yang dibuat oleh pengarangnya. Jadi cerita ini ada pengarangnya ya, nak semuanya. Jadi sebuah cerita Pak. itu pasti ada yang mengarang, ada yang menulisnya. Ada lagi yang lain? Jadi cerita fiksi itu apa? Tadi kawannya udah ada cerita fiksi itu Pak, katanya cerita yang karangan dan kisah nyata. Apalagi? Cerita rekaan, Pak. Rekaan, ataupun dia menebak ceritanya. Belum tentu itu yang terjadi, tapi ditebaknya seperti itu. Apalagi? Kira-kira kalau kalian baca tadi, yang suka baca dongeng Kancil dan Siput Lomba itu, senang nggak kalian bacanya? Senang, Pak. Terhibur tidak? Senang, Pak. Apa, Pak? Terhibur tidak kalian membaca? Terhibur, Pak. Seru. Seru ya? Iya. Berarti cerita fiksi itu termasuk cerita yang menyenangkan. Menyenangkan. Cerita yang untuk menghibur, terhibur. Ya, untuk terhibur ya. Jadi kalau kalian lagi sedih atau lagi marah, jadi kalian bisa membaca cerita ini supaya mengalihkan kalian menjadi senang kembali. Jadi siapa yang bisa nyimpulkan nih cerita fiksi ini dari dua temannya tadi, yang teman-temannya cerita fiksi itu apa? Yuk, Cici, apa Cici? Cerita fiksi itu Cici, berdasarkan teman-temannya yang lain. Cerita hayalan Pak, yang ditulis oleh pengarang. Pengarang? Berdasarkan fantasi si pengarangnya Pak. Berdasarkan fantasi si pengarangnya. Oke, baik Cici, terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Cerita berdasarkan pengalaman pengarangnya, Pak. Berdasarkan pengalaman pengarangnya. Ada lagi? Oke, nah cerita fiksi atau rekaan ini sengaja dikarang oleh pengarang. Jadi ada pengarangnya ya. Diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun yang hanya dalam hayalan pengarang. Jadi cerita fiksi ini bisa nyata, bisa hayalan pengarang. Dan cerita ini dinikmati sebagai sarana hiburan. Oke, paham ya kalian tentang cerita fiksi ya? Paham, Pak. Paham. Oke, nah dari tadi udah kita bahas cerita fiksi, kira-kira ciri-ciri cerita fiksinya apa? Nah, kalian bentuk kelompok ya dengan teman sebangku kalian. Walaupun jaga jarak, tapi kan masih dapat bicara kan dengan temannya. Jadi kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kira-kira ciri-ciri cerita fiksi berdasarkan pengertian tadi yang kalian simpulkan bersama-sama itu seperti apa?
Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian diskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti Bapak minta satu kelompok itu untuk membacakan hasilnya ya. Ada yang sudah selesai diskusi dengan temannya? Oke, coba Cici dan Mas Sarudin, kan satu bangku nih. Coba kalian presentasikan ke depan. Menurut kalian setelah berdiskusi, ciri-ciri cerita fiksi itu seperti apa? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan yang lain dengarkan ya temannya yang menampilkan hasil diskusinya, jadi bisa sebagai referensi untuk kalian. Ayo, silakan, Sarudin. Ya, Pak. Jadi ini Pak, ciri-ciri dari cerita fiksi itu Pak, tidak ada di dalam kehidupan nyata Pak, khayalan sifatnya Pak. Berarti ciri-cirinya khayalan. Terus lanjutkan, Din. Ada pesan moral Pak, biasanya Pak dalam cerita fiksi. Ada pesan moral. Oke, terus? Apakah cuma 2 yang kalian temukan, Udin dengan Cici nih? Ada lagi Pak. Biasanya tokohnya Pak. Biasa menggunakan bahasa tidak baku Pak. Menggunakan bahasa tidak baku. Iwin tahu bahasa tidak baku itu apa, Iwin? Bahasa percakapan kita sehari-hari Pak. Bahasa yang tidak mengikuti ejaan yang disempurnakan. Jadi pakai bahasa daerah bisa, pakai bahasa lokal bisa. Jadi tidak harus memakai bahasa yang formal. Apalagi ciri-ciri cerita fiksi yang lainnya berdasarkan diskusi kalian semua. Ya, menghibur tadi. Berarti yang menghibur itu merupakan ciri-ciri cerita fiksi. Apalagi bahasanya kira-kira menarik atau tidak kalau kalian baca cerita fiksi itu? Menarik, Pak. Menarik. Biasanya ada teks-teksnya yang merupakan teks yang perbincangan antara 2 tokoh biasanya. Menarik tidak perbincangan mereka kalau menurut kalian? Menarik, Pak. Artinya mereka menggunakan bahasa yang komunikatif. Pintar sekali. Komunikatif itu artinya bahasa yang menarik, yang membuat orang ingin membacanya. Ya, jadi cerita itu harus komunikatif supaya orang tertarik untuk membaca. Oke, kalian sudah menyelesaikan ciri-ciri cerita fiksi. Nampaknya ngantuk semua nih kita nih. Kita ice breaking dulu ya. Halo semuanya. Iya Pak, ngantuk Pak. Lapar juga Pak, udah siang. Oh lapar. Sekarang kalian lihat nih. Bapak, kita nontonlah dulu supaya kalian bisa refresh dulu otaknya ya. Nah, ini tadi cerita tentang asal mula Telaga Warna yang kalian baca. Ini versi visualnya, tadi kan cuma teks. Oke semuanya, gimana ceritanya tadi? Seru tidak? Seru sekali, Pak. Seru ya, anak-anak ya. Nah, itu salah satu cerita fiksi tentang asal mula Telaga Warna. Gimana? Sudah mulai segar semuanya? Apa masih ngantuk nih?
Udah segar, Pak. Halo semuanya, cuma satu yang jawab nih. Halo. Hai. Suaranya Udah segar, Kak. Oh, ada ada, semua Pak, ya. ada suaranya. Nah, coba lihat Udin lagi olahraga nih. Ini Tarsan ya, Pak? Iya, teman Udin nih. Dia lihat Udin kan, kirain lagi dorong tuh. Udah lihat kan videonya? Udah, Pak. Ya, jadi Sudah, kira-kira yang Pak. dilakukan teman Udin itu benar atau salah? Niatnya Benar sih, dorongnya, Pak. Cuma niatnya sih benar, Pak. Ingin bantu mendorong. Ya. Iya, niatnya Nah, benar. salah. Mau bantu dorong. Apakah yang salah, Pak? Tapi salah pemahaman. Salah pemahaman. Oke. Udin sih, Pak, nggak ngasih tahu ke Tarsannya. Jadi itulah pentingnya bertanya dulu ya anak-anak sebelum melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak tahu, jangan langsung dikerjakan ataupun langsung dilakukan suatu kegiatan, tapi bertanya dulu apa yang harus dilakukan. Seperti tadi kan informasinya tidak ada informasi sama sekali, tiba-tiba dia langsung dorong aja mobilnya si Udin. Marah ada Din kalau mobilnya gitu kan Din? Udin banyak mobilnya, Pak. Baiklah, Kalau hanya Bu, dibuang ya, satu tadi nggak kalian apa-apa, sudah katanya. melakukan pembelajaran tentang menentukan tokoh-tokoh yang ada di cerita fiksi. Kalian juga bisa menentukan ciri-ciri cerita fiksi dan pengertiannya berdasarkan pemahaman dan pengamatan yang kalian lakukan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak ya anak-anak ya. Jadi nanti minggu besok kita belajar tentang gaya dan gerak. Nah, untuk LKPD-nya Bapak sudah siapkan lagi. Nanti Bapak berikan video ya, video dan arahannya di LKPD-nya. Nanti anak-anak semua kerjakan di rumah. Jadi di sini kegiatannya bersama dengan orang tua, anak-anak melakukan menuliskan hasil pengamatan kalian berdasarkan di lingkungan kalian di rumah untuk mengamati tentang gaya dan tarikan dan dorongan yang kalian temui di lingkungan rumah. Jadi di rumah kalian lihat ada gak gaya tarikan atau dorongan itu di rumah. Jadi bersama orang tua nanti kalian tuliskan di LKPD-nya. Ya, anak-anak ya. Baik, Pak. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa aja anak-anak? Pertama kita belajar tentang lingkungan tempat tinggal kita, yang mana yang baik untuk kesehatan dan yang buruk untuk kesehatan. Nah, kemudian kita juga tadi belajar tentang cerita fiksi. Yang mana cerita fiksi itu pengertiannya seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa dan apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin berpesan kepada kalian, kalau belajar itu kalian harus belajar seperti kalian bersepeda. Siapa di sini yang sudah bisa bersepeda? Udin bisa bersepeda? Saya, Pak. Sudah, Pak. Udin bisa, Yani bisa. Kira-kira waktu belajar bersepeda gimana, Yani? Waktu belajar bersepeda, apa dulu yang dilakukan? Pertama kan naik sepeda dulu kan? Iya, Pak. Kira-kira langsung bisa tidak? Seimbang. Menjaga keseimbangan, Pak. Terus langsung bisa atau jatuh dulu tuh? Jatuh dulu, Pak. Jatuh terus, jatuh. Tapi kita terus bangkit, coba lagi, jaga keseimbangan, baru kita bisa bersepeda. Itulah artinya sama dengan halnya kita belajar anak-anak ya. Belajar itu seperti kita belajar bersepeda. Pahami dulu apa yang mau kita pelajari, seperti apa. Kemudian kalian coba. Kalau misalnya gagal, coba lagi sampai kalian bisa ya. Oke lah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita pulang, Udin pimpin teman-temannya untuk berdoa.
Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Nak Udin. Jadi anak-anak, sebelum pulang ke rumah, kalian harus ingat pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa ibadahnya di rumah, jangan sampai lupa, karena itu yang paling penting. Juga sikap kita, sopan santun kita dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, jangan sampai kalian tidak lakukan. Dan belajar, serta terapkan apa yang kalian pelajari dari sekolah ini di rumah kalian. Ya anak-anak ya. Ya, Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gampang kalau hanya menghabiskan waktu aja kan. Tapi mengatur waktu itu sulit dan itu kan. Betul, Pak. Bapak Ibu kalau apa itu. Iya, makanya nanti ketika apa itu ujian gitu ya. Ujian jadi itu tadi di alokasi waktu tadi kan. Betul-betul perhatikan. Kadang-kadang dosen tuh kasihkan juga kan gitu kan. Jangan lupa, bisa juga udah biarkan aja lah kan gitu kan. Bisa ngatur. Akhir-akhir ini juga nampaknya juga saya biarkan karena ini kan udah nggak ada lagi kan kegiatan berikutnya Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk kembali di LMS gitu. Menyelesaikan apa itu kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan ya kan, seperti apa, seperti mengedit video sudah kah, sudah selesai semuanya belum lah ya, apalagi yang baru tampil ini kan. Mungkin itu nanti jadi untuk penampilan dari Pak Roni ya saya rasa enggak masalah ya, waktu aja diperhatikan gitu ya, waktu diperhatikan, jadi apa itu tidak ada bagian yang kemudian itu terlalu panjang gitu Pak ya, tapi terlaksana semua gitu. Terlaksana semua, jadi usahakan demikian. Kalau perlu di RPP itu ini sekian menit gitu Pak, RPP-nya itu loh, jadi di menit gitu sampai pas ya udah. Usahakan demikian Ibu, itu jadi alokasinya tepat. Ini itu dari saya. Silakan Ibu Kinanti, ada yang ingin disampaikan? Karena udah siang kali Pak ya, udah pada ngantuk. Jadi pada nggak bilang. Akhirnya kayak ulang jadinya ya Pak ya. Jadi kayak jadi mekanik error Bu. Sebenarnya sih ya alhamdulillah kurang lebih yang lain juga lah ya Pak ya. Kayak gitulah. Cuman karena tadi miss itu tadi saya senyum aja nggak tampil tapi harus dikomentarin, jadi kan nggak ada yang nyambung dengan materinya. Itu aja sih Pak kayaknya. Alhamdulillah kena episode terakhir juga. Itu aja Pak. Iya ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian ya tadi itu Pak Roni sebenarnya ada mengingatkan Bapak Ibu sekarang melakukan stretching kan gitu kan? Iya. Nah, cuman itu tidak diperagakan gitu. Iya kan? Nah itu, jadi nggak cukup hanya perintah, tidak. Jadi apalagi anak-anak SD gitu. Ini biasanya orang-orang udah terlatih dalam bidang apa itu pendidikan yang menyenangkan, kita terampil menggunakan apa metode-metode yang ya, bisa menyegarkan kembali ya, dengan bertepuk, dengan bernyanyi, dengan apa itu. Ada yang model saling mijet Pak ya kan, ada kalau dalam satu ruangan gitu ya. Kan kalau model-model di kayak gini ya, ruang maya gini, paling ya yang bisa diawasi kita aja, melakukan gerakan, lakukan, nggak masalah gitu. Itu juga menunjukkan Bapak Ibu kan menguasai kelas gitu. Jadi ingat itu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian apa itu menguasai kelas, ya itu, jadi kita bisa memberdayakan, mengajak apa yang harus dilakukan. Yang bisa dilakukan, lakukan aja, nggak masalah. Oke, Bapak Ibu ya, jadi saya rasa untuk hari ini pertemuan cukup ya, jadi per-teaching kita cukupkan. Kemudian ya silakan nanti diedit, kemudian diupload gitu ya. Kemudian ini beberapa nilai ini juga belum saya
belum saya upload juga. Nah, insya Allah nanti selesai ini ya akan diupload. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.